Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Kita sekarang sudah masuk pada pembahasan yang ke-8. Dan dalam pembahasan ke-8 yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru adalah kekhawatiran. Sama-sama bilang sama saya harus meninggalkan kekhawatiran. Yes, saya harus meninggalkan kekhawatiran. Izinkan saya bertanya sekarang. Siapa yang gak pernah khawatir, lambaikan tangan. Saya mengerti, pada dasarnya setiap orang bisa saja khawatir. Dan saya tidak bilang kekhawatiran itu dosa. Alkitab memang ada bilang apapun yang tidak ada iman itu adalah dosa. Tapi izinkan saya menjelaskan dulu. Saya tidak bilang semua kekhawatiran dosa. Ada pepatah bahasa Inggris yang bilang begini. Kita tidak bisa menghindari burung terbang di atas kepala kita. Kita juga kadang-kala gak bisa menghindari burung hinggap di kepala kita. Tapi kita bisa menghalaunya, dan yang pasti kita tidak akan pernah mengizinkan burung membangun sarangnya di atas kepala kita. Nah, seperti itulah kekhawatiran. Kita tidak pernah bisa berbuat sesuatu untuk kekhawatiran tiba-tiba datang menyerang. Tapi kita bisa menolak kekhawatiran menguasai pikiran kita, dan akhirnya kita bisa mengusir supaya kekhawatiran tidak bisa bersarang di atas kepala kita. Ngerti ya maksud saya? Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Kita bisa kadangkala diserang oleh kekhawatiran. Tapi kita bisa menolak untuk mempercayai kekhawatiran. Dan kita bisa menolak supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Ya, oke? Nah, ini yang kita mau jelaskan hari ini. Klik. Kita lihat firman Tuhannya dulu. Dalam Matius 6 ayat 25-34 hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Dan sudah berkali-kali saya bilang, when God say don't, it mean don't. Kalau Tuhan bilang jangan, artinya semangat dong, sama-sama bilang sama saya jangan. Kalau Tuhan bilang jangan, artinya yang keras dong. Kalau Tuhan bilang jangan, artinya jangan. Kalau Tuhan bilang jangan, artinya jangan. Kalau Tuhan bilang jangan, artinya jangan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sama-sama bilang saya berharga. Salah satu yang setan mau serang di akhir zaman adalah perasaan berharga. Kita mulai merasa diri kita gak berharga. Tapi hari ini saya mau bilang kita berharga bukan karena apa yang kita mampu capai, bukan karena apa yang kita miliki, tapi kita berharga karena Kristus mengasihi kita. Dia sudah mati buat kita. Dia tinggalkan sorga mencari kita, karena itu kita berharga. Alkitab dengan tegas berkata, kamu berharga di mataku dan mulia. Saya lebih mempercayai firman Tuhan daripada perasaan saya dan apa yang orang katakan. Klik. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sahasta saja pada jalan hidupnya? Artinya Alkitab mau bilang, kekhawatiran doing nothing good in your life. Kekhawatiran tidak mengerjakan sesuatu yang baik. Kekhawatiran membuat kita seperti ada di kursi goyang. Kita kelihatannya busy doing something, but never bringing us to anything. Kita cuma sibuk dengan kegerakan, tapi kita nggak akan terbawa kemana-mana, saudara-saudara. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta. Namun aku berkata padamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kalau Tuhan yang dandani, semuanya pasti beres. Klik. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah akan kami makan, apakah akan kami minum, apakah akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Artinya Alkitab mau bilang, kekhawatiran adalah bukti bahwa seorang tidak mengenal Allah. Halo? Saya tidak menyampaikan pandangan psikologi. Kalau saudara mungkin
psikiater. Kalau mungkin saudara psikolog, saudara akan berkata, wah Gilbert ini terlalu menghakimi. No. Setiap orang boleh memandang segala sesuatu dari sudut ilmunya, tapi ilmu yang saya pelajari yaitu firman Tuhan bilang semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya when you worry, kalau engkau khawatir, engkau tidak mengenal Allah. Sama-sama bilang sama saya, orang khawatir artinya tidak mengenal Allah. Orang khawatir artinya tidak mengenal Allah. Yang setuju sama saya angkat tangan kanan, sama-sama bilang saya mengenal Allah. Karena itu saya tidak perlu khawatir. Haleluya. Lanjut. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. If you put God first. Ada banyak orang yang berontak dan berkata, ya nggak bisa dong cari Tuhan semua beres, cari Tuhan semua beres. Yang saya mau bilang, what the Bible says. Saya bukan seorang psikolog, saya bukan seorang psikiater. Sorry, saya tidak akan mengajar berdasarkan ajaran-ajaran psikolog dan psikiater. I respect, I honor. Saya hormati para psikiater, saya hormati para psikolog. Tapi izinkan juga saya mengajar sesuai dengan apa yang Alkitab saya katakan. Kalau kita ikut maunya Tuhan, kalau kita cari kerajaan Allah serta kebenarannya, betul kita akan menghadapi badai-badai kekhawatiran, tetapi kita akan punya kekuatan iman untuk melewati semuanya. Karena Alkitab udah bilang, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya ngerti ada orang-orang yang bilang, ya pendeta-pendeta nggak bisa dong cuma ngomong begitu. Pendeta-pendeta harus ngerti ilmu-ilmu yang lain. Loh saudaraku, haruskah I close my Bible? Haruskah saya tutup Alkitab saya? Haruskah saya baca buku-buku psikologi dan psikiatri baru saya mengajar itu? Saudaraku, saya hormati para psikolog, saya hormati para psikiater. Tapi boleh nggak para psikolog dan psikiater juga menghormati saya? Lalu kita berjalan bersama-sama. Dan pandangan firman Tuhannya, kalau kita cari kerajaan Allah serta kebenarannya, semua akan ditambahkan dalam hidup kita. Dalam hidup saya percaya Yesus nomor satu. Yes, Yesus nomor satu. Yes, haleluya. Lihat selanjutnya. Sebab itu kata Alkitab, di ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itulah ciri hidup Kristen. Hidup Kristen menyadari bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kemampuan kita. Lalu mungkin sudah menatap saya dan berkata, kalau Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya, kenapa banyak anak-anak Tuhan stres? Jawaban saya sederhana. Karena we don't know how to manage our mind. Kita nggak bisa ngatur pikiran kita. Tuhan yang sama yang berkata pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Tuhan yang sama berkata kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tapi kita kan kadang-kala kesusahan 5 tahun yang lalu, kesusahan 7 tahun yang akan datang, semua kita pikirin ya pantas heng, saudara-saudara. Jadi pastikan pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kemampuan kita, tapi kesusahan sehari cukup untuk sehari. Hal-hal yang kita belum mengerti, kita harus belajar berserah. Hal-hal yang sudah lewat, kita harus imani bahwa Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Saya harap sudah jelas untuk ini. Klik. Satu ayat penting, Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Nah saudaraku, ketakutan dan kekhawatiran, ini saudara kembar. Orang yang banyak takut akan khawatir. Orang yang banyak khawatir akan hidup dalam ketakutan. Makanya Alkitab bilang, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. And when God said don't, it means don't. Kalau Tuhan bilang jangan, artinya jangan. Jelas ya? Dia kan jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh. Aduh, jangan-jangan nanti dia ngomongin saya. Jangan-jangan dia begini. Ujung-ujungnya dia cuma membunuh tubuh. Tetapi tidak berkuasa membunuh jiwamu. Tidak berkuasa membunuh masa depanmu. Kenapa? Apa yang sudah dirancangkan Tuhan tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Yang setuju sama saya katakan, apapun yang sudah dirancangkan Tuhan tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Ayo sekali lagi sama-sama. Apapun yang sudah dirancangkan Tuhan tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Kalau kita punya keteguhan iman itu, kita nggak akan takut kepada manusia yang dapat membunuh tubuh tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tidak bisa menghancurkan masa depan kita. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa, tubuh di dalam neraka. Bahkan bisa buang kita ke neraka, saudara. Makanya Alkitab tadi bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah. Berkenan dulu sama Tuhan.
Praktekkan dulu firman Tuhan. Kerjakan dulu apa yang Tuhan suka. Everything gonna be alright. Dalam hidup saya terlalu percaya. Kita nggak usah sibuk dengan result. When we do the process right, we will see the result great. Iya kan? Saya nggak usah pikir. Nanti saya kira-kira akan lulus SMA enggak ya? Pokoknya kelas 1 lakukan yang terbaik. Lulus kelas 1 naik kelas 2. Selesai kelas 2 naik kelas 3. Selesai SD, lulus SMP. Selesai SMP, lulus SMA. Waktu proses kita jalani baik, hasilnya dahsyat. Kadang-kala kita sibuk dengan result. Kita nggak siap dengan prosesnya. Itulah kenapa orang menghalalkan segala cara jadi penjilat. Kenapa? Karena dia pikir resultnya. When you do the process good, the result must be great. Waktu kamu lakukan prosesnya dengan betul, hasilnya akan luar biasa. Persoalan banyak orang sekarang pengen jalan pintas, pengen menghalalkan segala cara. Yang penting pokoknya hasilnya, ini dia. Ya kan? Tidak sedikit orang misalnya dalam dunia pendidikan beli gelar misalnya. Dalam dunia pendidikan cari sekolah abal-abal, yang penting dapat doktor, ya kan? Nah, saudaraku, hidup ini soal proses. Yang Tuhan mau itu prosesnya. Hasil itu urusan Tuhan. Makanya Alkitab bilang orang yang menaburkan air mata, yang prosesnya benar, hasilnya sorak-sorai. Orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, prosesnya benar. Segalanya ditambahkan dalam hidupnya. Yang setuju berikan tepuk tangan, dia berikan buat Tuhan. Haleluya. Klik. Ayat selanjutnya, Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut. When God said don't, it means don't. Alkitab bilang janganlah kamu takut, hai kamu kawanan kecil. Karena kamu merasa kecil, kamu merasa lemah, kamu merasa tak berdaya, kamu merasa gak kuat. Kamu merasa bukan siapa-siapa. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Betul kamu kecil, betul kamu biasa. Tapi ketika kamu jalani yang Tuhan perintahkan kepadamu, bukan kamu yang mencapai kerajaan itu, Tuhan yang memberikan kerajaan itu kepadamu. Jadi anak-anak Tuhan yang harus dipikirkan tanggung jawabnya, yang harus dipikirkan tugasnya, yang harus dipikirkan ketaatannya pada firman Tuhan. Klik. Saya belajar di sini. Takut dan khawatir ada dosa mula-mula yang timbul akibat pemberontakan manusia di Taman Eden. Ada banyak orang pikir, aduh pendeta udah deh gak usah khotbah tentang takut khawatir. Pada saat setiap orang pasti takut dan khawatir. Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan, saya setuju setiap orang ada bagian-bagian yang takut dan khawatir. Tapi selama kita mengendalikan ketakutan dan kekhawatiran kita, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Seperti Alkitab bilang, dia akan memberikan kerajaan itu kepadamu. Tapi kalau ketakutan dan kekhawatiran mengendalikan kita, kita akan mengalami banyak kerusakan dalam hidup kita. Makanya ketika dosa mula-mula masuk, maka langsung iblis menjajah manusia dan ketakutan dan kekhawatiran. Kalau saudara tanya sama saya, takut dan khawatir bukan hanya persoalan 2024 ini, pendeta. Takut dan khawatir bukan hanya persoalan abad 21, pendeta. Takut dan khawatir bukan hanya zaman post-truth, pendeta. Takut dan khawatir bukan hanya zaman modern, Gen Z, Gen Alpha, lalu generasi strawberry, whatever. Ya kan? Kenapa banyak anak-anak muda sekarang khawatir, getas, gampang tersinggung, gampang kecewa, gampang kepahitan, gampang bunuh diri, gampang lari ke narkoba. Orang menyebutnya generasi strawberry. Apa itu generasi strawberry? Luarnya kelihatan cantik, menggairahkan, merah gitu. Tapi itu dipencet, hancur. Kalau kita generasi apa ya? aduh, generasi apa kita ini? Iya kan? Tantangannya berat. Diomelin, dibentak, dimaki, dipukul pakai koper rim kadang-kala. Zaman kita itu kan kalau saudara umur 50-an gitu. Kan zaman kita tuh biasa banget. Ditoel sama orang tua. Lu bego banget sih. Lu mau jadi apa? Lu mau jadi tukang beca? Itu kalimat-kalimat gitu hari-hari kita dengar. Tapi kita gak pernah kepahitan, gak pernah dendam, gak pernah tuh butuh-butuh healing.
Kita kayaknya generasi roti gambang kali. Tahu nggak roti gambang? Yang kalau dimakan gigi bisa patah, lempar anjing-anjing mati. Nah, saudara kayak kasih dalam Tuhan. Makanya saya bilang, takut dan khawatir adalah dosa mula-mula yang timbul akibat pemberontakan manusia di Taman Eden. Jadi dari awalnya, iblis pakai ketakutan dan kekhawatiran untuk menghancurkan banyak orang. Klik. Kita lihat misalnya Adam dan Hawa. Dosa yang pertama yang masuk dalam hidup Adam dan Hawa, takut dan khawatir. Kejadian 3 ayat 9-10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Pertanyaan saya, Adam dan Hawa tahu nggak bahwa Tuhan Maha tahu? He knows. Minimal dia tahu dua hal. Tuhan Maha Kuasa dan Tuhan Maha tahu. Karena Tuhan yang ciptakan semua. Dan God knows everything. Bahkan Tuhan bilang sama Adam, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dari mana Tuhan tahu bahwa Adam kesepian? Karena dia Maha tahu. Sekarang ya Tuhan yang panggil dia. Di manakah engkau? Bukan Tuhan yang nggak tahu Adam dan Hawa di mana. Tapi Tuhan yang mau Adam dan Hawa jujur sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau Adam taman ini, aku menjadi takut, aku menjadi khawatir. Kenapa? Aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jadi yang main adalah otaknya. Aduh nanti gimana kalau begini, aduh nanti kayak begini, aduh gimana kalau begini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rancangan iblis sudah jelas. Dalam ketakutan dan kekhawatiran, manusia mau lari dari Tuhan. Manusia mau menghalalkan segala cara. Manusia mau menipu. Manusia mau mencurangi Tuhan. Manusia mau merasa Tuhan itu jauh, Tuhan itu jahat, Tuhan itu gak melakukan yang baik buat hidupnya. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita melihatnya sebagai takut dan khawatir. Kenapa hari ini buat saya takut dan khawatir adalah bagian yang sangat penting yang harus kita hindari. Yang pertama karena kita tahu, when God say don't, it means don't. Kalau Tuhan bilang jangan, artinya jangan. Yang kedua, karena ini sangat merusak, karena ini sangat menghancurkan kita. Yang kedua, lihat ya dari Adam dan Hawa, bahwa persoalannya cuma sederhana, takut dan khawatir. Yang bersumber dari pikiran yang liar, yang bersumber dari pikiran yang penuh asumsi. Tapi akibatnya, dia mau menjauh dari Tuhan, dia mau berbohong sama Tuhan, dia mau merasa Tuhan itu jahat. Jadi yang terjadi adalah kehancuran hubungan antara manusia dan Tuhan. Klik. Kain. Setelah Kain membunuh adiknya Habel, lalu Tuhan memberi hukuman kepada Kain. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti yang ada dalam pikiran Kain, Tuhan tuh keji, Tuhan tuh jahat, Tuhan mau menghabisi saya sekarang. Tuhan yang Maha tahu, Tuhan Maha Kuasa, tapi dia bukan Maha Pengampun. Jadi buat apa lagi saya hidup? Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kesannya cuma khawatir, kesannya cuma takut. Tapi takut dan khawatir yang di-entertain, takut dan khawatir yang dibiarkan menjajah kita. Karena takut dan khawatir itu, kalau kita tidak berbuat sesuatu, dia terus akan bertambah parah. Jangan coba pikir, takut dan khawatir ya levelnya tetap 10 misalnya. No, mulainya 10, lama-lama 15, lama-lama 30, lama-lama 45, lama-lama 60, lama-lama 78. Terus sampai akhir dia menguasai, menjajah, dan membuat saudara akhirnya terbelenggu sama sekali. Jadi jangan pikir it's okay. Takut dan khawatir is not okay. Dan ayat ini jelas bilang sama kita, aku akan tersembunyi di hadapanmu, seorang pelarian, pengembara di bumi. Maka barang siapa akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Dia mulai merasa Tuhan itu jahat. Dia mulai merasa percuma dekat sama Tuhan. Dia mulai merasa hidup saya tidak berharga. Dia mulai merasa hidupnya sia-sia. Coba saudara lihat apa reaksi Tuhan, ayat 15. Firman Tuhan kepada sekali-kali tidak. Artinya pikiranmu itu yang kotor. Pikiranmu itu yang jahat. Asumsi-asumsimu itu yang menjajah engkau. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepada 7 kali lipat. Artinya
Walaupun kamu sudah salah, aku tetap Tuhan yang mencintai kamu. Aku tetap Tuhan yang menjaga kamu. Aku tetap Tuhan yang mengasihi kamu. Kamu tetap berharga di pemandanganku. Hari ini saya mau bilang sama saudara, engkau tetap berharga di pemandangan Tuhan. Tapi bukan berarti karena kita tetap berharga, kita bisa seenaknya dan semaunya. Justru kita tahu betapa berharganya Tuhan buat kita. Makanya sekali lagi saya mau bilang, khawatir dan ketakutan itu sangat berbahaya. Khawatir dan ketakutan sangat merusak. Jangan pernah bilang saya memang orang yang begini, mau diapain. Keluar dari kekhawatiranmu. Setan mau kau tetap khawatir. Setan mau kau tetap negative thinking. Dan setan mau supaya kita menganggap itu biasa. Tapi hari ini saya mau bilang it is not normal. Sorry, saudara-saudara yang terus khawatir, saudara-saudara yang terus berpikir negatif, saudara-saudara yang terus bermain dengan asumsi. Sorry, saya mau bilang itu ikatan iblis yang berbahaya. Ketika ada celah terbuka, dia langsung masuk. Makanya itu dibilang sekali-kali tidak. Dengan lain kata, Tuhan mau bilang sama Kain, pikiranmu itu salah. Pikiranmu itu nggak benar. Asumsimu itu nggak benar. Dan sekarang kita yang harus menolaknya. Karena Tuhan bilang apa? Barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan pada 7 kali lipat. Artinya, engkau tetap berharga. You are still precious in my eyes. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain. Dia luar biasa. Begitu love of God kepada orang yang sudah bersalah ini. Supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Bayangkan saudara-saudara. Sama-sama bilang saya dicintai Tuhan. Jesus love you no matter what. Saya mau setiap kita menyadari Yesus tetap Tuhan yang mencintai kita. Gak peduli tahu keadaannya, dia tetap mencintai kita. Bahkan diberi tanda supaya siapapun yang bertemu Kain tidak bisa membunuhnya. Klik. Jadi saya simpulkan begini, kekhawatiran dalam firman Tuhan, sorry sekali lagi saya bilang, saya tidak membahasnya secara ilmu kejiwaan. Saya tidak membahasnya secara ilmu humanis. Saya membahasnya dalam terang firman Tuhan karena saya hamba Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan, kekhawatiran yang pertama adalah akibat dosa. Jadi sorry ya, saya bahas doktrin. Saya bukan motivational speaker. Saya bukan pengkhotbah motivasi. Saya seorang pendeta. Saya hamba Tuhan. Banyak orang bilang, oh Gilbert itu pengkhotbah motivasi. No, nggak pernah. Ya, yang saya bicara selalu firman Tuhan. Ya kan? Dan saya pelajari dalam firman Tuhan, kenapa orang khawatir akibat dosa. Makanya Alkitab bilang jangan beri kesempatan pada iblis. Sekali kita buka pintu, iblis akan masuk, menjajah dan menguasai serta mau coba mengendalikan kita. Coba lihat, klik. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang membuat kita nggak khawatir? Yaitu kemuliaan Allah. The glory of God membuat kita selalu merasakan pemeliharaannya, kedahsyatan kuasanya. Makanya Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Orang yang mengalami kemuliaan Tuhan akan dibangkitkan iman, akan dibangkitkan semangat, akan dibangkitkan pikiran-pikiran yang positif. Makanya Paulus bilang, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk. Bukan perkara-perkara dunia. Klik. Jadi yang pertama saya pelajari, kekhawatiran dalam firman Tuhan akibat dosa. Maka Yesus bilang, walaupun dosamu merah seperti kermis, akan diputihkan putih seperti salju. Alkitab ajarkan kepada kita, maka kita berperkara. Walaupun dosamu merah seperti kermis, akan diputihkan putih seperti salju. Makanya Alkitab bilang, kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dosa membuka pintu untuk ketakutan dan kekhawatiran. Karena itu kebenaran, kemuliaan Allah memberi keberanian buat kita untuk menolak ketakutan dan kekhawatiran. Sorry untuk bilang ini, ketakutan dan kekhawatiran mesti ditolak. Karena kita sudah tidak hidup lagi dalam dosa, kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Yang kedua, karena ketidakadaan iman. Apa itu gelap? Karena ketidakadaan terang. Karena kita tidak diciptakan dalam ketakutan. Kita diciptakan dalam kemuliaan Tuhan. Baiklah manusia kita ciptakan menurut gambar dan rupa kita, kata Alkitab. Tapi ketika dosa menguasai dan manusia mulai membiarkan pikiran negatif masuk, akhirnya apa yang ada? Iblis mulai membuat kita merosot kadar imannya. Makanya Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Waktu kita kembali kepada firman, yang terjadi adalah kenaikan kadar iman kita.
Jelas ya? Coba lihat ayat ini. Ibrani 11 ayat 6. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya, harus beriman bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah, bahwa Allah membela orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena Alkitab udah bilang, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Ketika kita nggak ada iman, otomatis kita khawatir. Makanya iblis gak peduli kita masuk gereja sejauh kita gak beriman. Dan salah satu ciri kita gak beriman, pikiran kita liar. Kita selalu berpikir negatif. Orang yang berpikir negatif cepat emosi. Orang yang berpikir negatif apa saudara? Cepat emosi. Orang yang berpikiran negatif cepat sedih, cepat tertekan, cepat berontak. Makanya saya bilang, ketakutan dan kekhawatiran ini bahaya sekali saudara. Orang yang takut dan khawatir itu merasa Tuhan meninggalkannya, merasa Tuhan tuh gak baik, merasa rumah tangganya gak perlu dipertahankan, merasa berdoa tuh percuma, merasa melayani itu percuma. Kenapa? Karena kekhawatiran sudah mengendalikan pikiran saudara. Makanya kalau kita kaji firman Tuhan jelas, kenapa adanya ketakutan dan kekhawatiran? Yang pertama, karena adanya dosa. Yang kedua, karena tidak adanya iman. Yang ketiga, jadi kenapa timbulnya kekhawatiran? Karena ketidakmengertian rencana Tuhan. Coba lihat ayat ini. Sekarang aku tahu, kata Daud, bahwa Tuhan memberi kemenangan pada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya dengan yang kudus dan dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang sekarang bilang, kemana aja lu selama ini? Jadi orang yang gak mengerti kehendak Tuhan selalu berpikir, betul gak ya penyakit saya bisa disembuhkan? Betul gak ya satu orang bertobat selisih rumah tangga diselamatkan? Yang pertama saya mau bilang, masalah yang timbul bukan bukti bahwa Tuhan itu gagal. Masalah yang timbul bukan bukti bahwa Tuhan itu gagal. Dan yang kedua, lamanya doa yang tidak terjawab bukan berarti Tuhan itu gagal. Yang penting kita jangan menyerah. Yang penting kita tahu rancangan Tuhan besar dalam hidupku. Yusuf ngerti betul rancangan Tuhan dalam hidupnya. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Dan saya tawarkan saudara, ayo ikuti jalan firman Tuhan, dan kau akan kagum lihat hasilnya. Karena klik, ada 3 hal apa yang menyebabkan kekhawatiran. Yang pertama, kekhawatiran terjadi karena apa? Akibat dosa. Yang kedua, kekhawatiran terjadi karena apa? Karena ketidakadaan iman. Dan yang ketiga, kekhawatiran terjadi karena ketidakmengertian rencana Tuhan. Jadi dari sini kita tahu, ketakutan dan kekhawatiran selalu berhubungan dengan kuasa kegelapan. Waktu tidak adanya iman, waktu adanya ketidakmengertian rencana Allah, waktu adanya dosa, di situ iblis masuk dan menjajah manusia. Klik. Nah, saya pelajari apa akibat? Nah, kan tadi kan penyebabnya kan. Nah, yang kedua sekarang kita belajar tentang apa akibatnya sih kalau orang itu khawatir. Nah, karena yang pertama, kekhawatiran mendatangkan insecureness. Nah, ada banyak orang kalau kita pelajari itu sedang ada dalam masa insecure gitu. Jadi merasa nggak nyaman gitu. Jadi mulainya dari pikiran-pikiran negatif, lalu timbul insecure. Dan waktu insecure bukan lagi pikiran negatif, yang muncul pikiran liar. Kenapa orang misalnya curiga sama orang lain? Kenapa orang misalnya cemburuan sama suaminya, sama istrinya gitu? Kenapa orang tuh gampang emosi? Lu nggak tahu siapa saya gitu. Kenapa? Karena orang sekarang tuh insecure gitu. Orang-orang insecure senangnya cari perhatian misalnya. Orang-orang insecure itu inginnya me is the center of universe gitu. Jadi pokoknya anak-anak saya harus dengerin saya, suami saya harus dengerin saya, istri saya harus dengerin saya. Nah, suami yang insecure dan istri yang insecure akan membangun rumah tangga yang kacau. Karena suami apa-apa tersinggung, istri apa-apa tersinggung. Karena pikirannya selalu liar gitu. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, orang-orang insecure selalu akan merasa hidupnya tidak bahagia. Orang-orang insecure, apa ciri kita insecure? Semua orang di depan kita salah. Karena yang kita lihat selalu kekurangan orang. Nah, orang-orang insecure
Nggak pernah bisa lihat kelebihan orang. Karena kelebihan orang itu mendatangkan insecureness dalam hidupnya gitu. Jadi kalau dia lihat orang lain lebih dipuji, wah tuh dia ngerasa kayak, waduh dunia ini udah hancur nih gitu. Ketika orang lain lebih kaya, orang lain lebih sukses, orang lain lebih disayang, orang lain lebih dihargai. Jadi kalau suaminya senyum sama orang, dia bilang, kenapa sih kamu kok senyum sama orang, gak pernah senyum sama saya gitu. Kalau suaminya ngomong baik sama orang, kenapa sih kamu ngomong baik sama saya selalu kasar. Karena dia gak bisa, nggak thankful gitu. Hidupnya nggak pernah bersyukur gitu. Karena ada insecureness. Orang yang insecureness selalu dia merasa semua orang salah. Jadi ciri orang insecureness, semua orang salah. Lalu yang kedua, hidupnya nggak pernah bisa bersyukur. Lalu yang ketiga, orang insecure selalu merasa hidup saya berat, hidup saya susah gitu. Nah, kalau itu saudara, semua orang mengecewakan saudara, saudara nggak bisa bersyukur dalam hidup, saudara merasa segala-galanya berat, ya kan? Saudara nggak bisa dengar orang dipuji di samping saudara. Sorry untuk bilang, ada kuasa kegelapan yang bernama insecure sedang menguasai saudara. Coba lihat ayat ini. Ayat ini bilang apa? Kejadian 26 ayat 9. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masa kan kau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Itu dia orang insecure. Semua orang gak beres nih. Nanti jangan-jangan begini nih. Gak bisa bersyukur gitu dalam hidupnya. Saudaraku, mungkin hari ini, sekali lagi saya bilang, I love you. Saya mencintai saudara. Saya gak mau saudara dengar firman, tapi hidup saudara insecure gitu. Jadi saudara bermasalah sama semua orang gitu. Orang yang secure, itu yang Alkitab bilang, berbahagia orang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya berdoa anak-anak Tuhan minimal punya secureness. Punya keyakinan teguh bahwa Tuhan yang bela saya. Melewati air aku tidak akan dihanyutkannya. Melalui api aku tidak akan dihanguskannya. Haleluya. Klik. Mengapa kekhawatiran serius bagi anak Tuhan? Karena kekhawatiran mendatangkan suspicious. Kehidupan yang curiga gitu. Coba lihat ayat ini. Coba lihat ayat ini. 1 Timotius 6 ayat 4. Ia adalah seorang yang belagak tahu. Nah ini dia. Orang yang suspicious itu, orang yang kalau pikiran negatif menjadi orang yang sok tahu gitu. Kenapa pikirannya, aduh kalau saya diem-diem aja nanti saya direndahin orang. Jadi dia mesti kelihatannya mengendalikan semua, dia kayaknya tahu segala-galanya gitu. Padahal sebenarnya di dalam diri dia ada kekosongan karena ketakutan dan kekhawatirannya dia itu. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal, mau sok jago, sok pinter gitu. Bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah. Dan sebetulnya karena apa? Curiga. Orang kalau kekhawatiran, hidupnya curiga terus. Dan pada dasarnya, gak ada orang suka dicurigain. Kalau bos saudara di kantor, saudara seorang yang khawatir, takut, selalu curiga. Jangan-jangan dia mau maling, jangan-jangan ini. Jadi gak ada orang bisa dekat dengan dia gitu. Karena semua orang dekat dia pikir maling. Semua orang dekat dia pasti mau ngambil keuntungan sesuatu gitu. Loh, kalau orang pun memanfaatkan saudara, minimal hidupmu bermanfaat. Kenapa sih? Alkitab bilang terlebih berkat memberi daripada menerima. Orang-orang yang curigaan selalu tuh ketakutan kehilangan sesuatu gitu. Oh sesuatu mau diambil. Sesuatu mau diambil dari kita. Berkat Tuhan selalu luar biasa dalam hidup kita. Boleh gak hidup santai? Boleh gak hidup percaya? Kalaupun sesuatu diambil dari saya, Tuhan menggantinya berlipat kali ganda. Berikan tepuk tangan dia berikan buat Tuhan. Selanjutnya yang ketiga. Mengapa kekuatan serius bagi Tuhan? Yang pertama, karena dia mendatangkan insecureness. Yang kedua mendatangkan suspicious. Sikap hidup yang curiga. Yang ketiga mendatangkan doubt. Apa itu doubt? Kekhawatiran yang lebih dalam lagi. Coba lihat ayat ini. Matius 28 ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Itulah doubt. Bimbang. Selalu gak yakin akan segala sesuatu. Jadi gak pernah firm gitu. Selalu hidup bimbang gitu. Selalu hidup ragu-ragu. Nanti kalau saya buat begini, bagaimana kalau begini ya? Nanti kalau saya buat begini, bagaimana? Setiap jalan apapun yang kita ambil ada resikonya. Tapi Roma 8 ayat 28 bilang Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Setiap saudara minimal dalam kehidupan ini gak ragu dalam melangkah. Karena kita tahu setiap langkah yang kita ambil ada resikonya. Tapi Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Selanjutnya.
Yang keempat, skepticism. Apa itu? Jadi orang khawatir yang pertama insecureness. Nggak pernah rasa aman gitu. Yang kedua, curigaan gitu. Yang ketiga, ragu-ragu gitu. Bimbang dalam segala hal gitu. Yang keempat, skepticism. Apa itu skepticism? Klik. Matius 25 ayat 24 sampai 25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu. Saudara ingat kan ada 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta. Dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Ini yang saya bilang, orang khawatir senangnya menghakimi orang. Dan orang khawatir meskipun salah pikirannya dia yakini gitu. Dia yakini semua orang gak benar, saya yang paling benar, saya yang paling rohani, saya yang paling ngerti, saya yang paling baik. Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan, itu cirinya ada roh jahat, ada roh setan menguasai saudara, ada roh jahat yang mengendalikan saudara. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan. Ini yang saya bilang skepticism, skeptis gitu. Nggak mau buat apa-apa. Nanti saya kalau begini jadi begini. Nanti kalau saya begini jadi begini. Habis suami saya tuh udah nyakitin saya. Ya udahlah. Saya doa juga percuma. Saya melayani Tuhan juga percuma. Soalnya gue yang kasih dalam Tuhan. Ujung-ujungnya setan tuh pengennya kita nggak buat apa-apa. Kita cuma merenungi kegagalan kita. Kita hanya merenungi nasib kita. Oh nggak ada yang dukung saya. Maju. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya walaupun nangis maju. Walaupun ada masalah maju. Sama-sama bilang sama saya, walaupun ada masalah saya harus maju. Semangat dong. Sama-sama bilang sama saya, walaupun ada masalah saya harus maju. Yes, walaupun ada masalah saya harus maju. Walaupun ada masalah saya harus maju. Wow, berikan tepuk tangan ya, berikan buat Tuhan. Haleluya. Lanjut. Jadi ingat ya, kekhawatiran mendatangkan insecureness, mendatangkan suspicious, mendatangkan doubt, mendatangkan skepticism. Dan ini yang juga parah, mendatangkan anxiety. Ikatan ketakutan yang berlebihan. Sampai tidak sedikit orang akhirnya kena asam lambung, kena segala macam penyakit gitu. Jantung, darah tinggi, kolesterol terganggu, pengentalan darah. Berbagai penyakit. Kenapa? Anxiety. Anxiety membuat orang gak bisa tidur. Dan dia pikir obatnya adalah obat tidur. Dan makin dia terikat dengan obat tidur, makin dia terbelenggu dengan persoalan lain. Padahal anxiety membutuhkan penyembahan, membutuhkan hati yang berserah kepada Tuhan, membutuhkan iman, keyakinan bahwa Tuhan hebat, dahsyat dan luar biasa. Klik Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang yang disertai takut akan Tuhan, disertai iman pada Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai apa? Anxiety, kecemasan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salah satu penyakit yang paling menyerang manusia di akhir zaman adalah anxiety, yang bernama ketakutan, kekhawatiran. Kita tidak bisa membiarkan burung terbang dari kepala kita. Tapi kalau dia hinggap, jangan dinikmati. Kalau kekhawatiran mulai datang, tolak. Bilang saya anak Tuhan, saya diberkati. Tuhan tolong saya, Tuhan bela saya. Betul saya belum lihat sekarang, tapi janji Tuhan ya dan amin. Dan Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahan itu akan beroleh selamatnya. Coba lihat ayat ini, klik. Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan. Lihat bahayanya anxiety ini. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Bukan yang menimpa bumi ini yang menghancurkan kita, tapi kecemasan kita, sikap anxiety kita. Jadi dari ketakutan, kekhawatiran, akhirnya berubah menjadi anxiety. Dan anxiety ini akhirnya membelenggu dan mengikat kita. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Kuasa langit gak pernah goncang. Alkitab bilang kita akan melihat anak manusia dalam kemuliaannya. Artinya apa? Tuhan ini tidak pernah goncang. Tapi kitanya, kecemasan membuat kita berpikir Tuhan gak bisa tolong, oh Tuhan gak bisa bela, doa udah gak ada gunanya, melayani udah gak ada artinya. Itu kan framing yang diciptakan oleh setan. Mungkin hari ini saudara orang yang sedang cemas, saudara harus datang ke psikiater. Saya hormati, saya hargai.
Tapi saya cuma mau bilang, psikiater bagus memberi masukan, psikolog bagus memberi masukan. Tetapi saya juga mau bilang, Yesus bukan hanya memberi masukan, Yesus akan melepaskan saudara dari semua belenggu itu. Ini saatnya. Saya hargai saudara-saudara yang datang ke psikolog mencari pertolongan secara profesional. Saya nggak pikir itu salah. Saya hormati saudara-saudara yang datang ke psikiater untuk mencari pertolongan secara profesional. Saya nggak pikir itu salah. Itu betul saudara-saudara. Tapi saya mau bilang di tengah-tengah masukan dan pengobatan serta pembimbingan yang sedang dikerjakan para profesional, ada tangan Tuhan yang bilang, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Kuncinya, kegelapan ingin mengendalikan saudara dengan takut dan khawatir. Dengan yang saya bilang tadi. Yang pertama, dia kendalikan saudara lewat apa? Lewat insecureness. Yang kedua, dia mengendalikan saudara lewat apa? Suspicious. Membuat saudara selalu curiga. Yang ketiga, membuat saudara ragu-ragu. Selalu dalam ketidakpastian. Lalu selanjutnya, skepticism. Jadi orang yang skeptis. Masa bodoh, udah apa yang terjadi-terjadilah. Pokoknya, udah sibuk dengan pokoknya. Lalu selanjutnya, menjadi orang yang cemas, anxiety. Dan sebagai penutup, saya undang pemain musik maju ke depan. Dan sebagai penutup saya tekankan begini. Kunci kemenangan atas kekhawatiran. Ini yang saya bangga dengan Alkitab. I'm proud of my Bible. Yang setuju sama saya katakan, saya bangga Alkitab saya. Yes, saya bangga Alkitab saya. Dan izinkan saya di kesempatan ibadah minggu yang luar biasa ini, mengangkat Alkitab saya untuk bilang, saya bangga dengan Alkitab. Orang boleh bilang Alkitab sudah dipalsukan, Alkitab begini, biarin orang mau ngomong apapun. But I'm proud of my Bible. Woo! Saya bangga akan Alkitab saya. Kenapa saya bangga Alkitab saya? Alkitab saya bukan hanya ngomong apa yang tidak boleh. Tapi Alkitab saya juga menjelaskan tentang jalan keluar dari segala yang sukar yang terjadi akibat kita melanggar yang tidak boleh tadi. Jadi dia menjelaskan apa yang tidak boleh. Dia jelaskan kenapa tidak bolehnya. Dia jelaskan apa akibatnya kalau kita melanggar tidak boleh. Tapi dia juga beri jalan keluarnya, bagaimana kita keluar dari ikatan belenggu yang telah membelenggu kita dari hal yang tidak boleh dari Tuhan itu. Klik Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, wow, haleluya, orang benar akan hidup oleh iman. Paulus bilang, hidup yang kujalani sekarang bukan karena melihat, tapi karena percaya. Daud bilang, yang lain boleh bermegah dengan keretanya, yang lain boleh bermegah dengan kudanya, tapi aku bermegah dalam Allah yang memberi kekuatan kepada aku. Karena Alkitab sudah bilang, orang benar akan hidup oleh iman. Berarti hari ini saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara sekalian. Mencintai Yesus bukan hanya mengerjakan yang Yesus suka. Tapi mencintai Yesus juga meninggalkan yang Yesus gak suka. Dan salah satu yang Yesus gak suka adalah kalau kita hidup dalam kekhawatiran, kita hidup dalam ketakutan. Karena itu sungguh merusak kita, sungguh menghancurkan kita. Saya ngerti, ini bukan dosa yang bernama perzinahan. Ini bukan dosa yang bernama penyembahan berhala. Ini bukan dosa yang bernama judi, minum mabuk. Dosa-dosa yang kelihatannya besar, mencuri, membunuh, merampok. Mungkin sebagian kita bilang, ini kan hanya khawatir, hanya ketakutan. Tapi itulah cara iblis. Dia masuk dengan hal-hal yang kita pikir hanya. Kita pikir ini cuma dosa kecil. Tapi kemudian dia merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dia menyengsarakan jiwa kita. Saya cuma mau bilang sama saudara. Emang saudara belum merasa menderita sama kekhawatiran, ketakutan saudara? Boleh gak sekarang hidup dengan iman? Alkitab bilang tanpa iman tidak mungkin seorang pun berkenan kepada Allah. Artinya waktu kita hidup beriman, kita akan melihat kemuliaan nyata. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Kita angkat pujian ini. Haleluya, 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 haleluya. Aku punya Tuhan yang besar.
hati terangkat pada Tuhan. Musik mainkan pujian ini dengan sangat lembut. Izinkan saya berdoa sekarang. Karena saya percaya betul anugerahnya, kuasanya, berkatnya siap dicurahkan buat kita. I know you love Jesus so much. Saya ngerti saudara adalah orang yang cinta Yesus. Tapi mungkin selama ini kekhawatiran sedang menjajah saudara. Dan saudara pikir it's okay. Saya memang orangnya begini, tapi saya mau bilang that is not okay. When God said don't, it means don't. Kalau Alkitab bilang jangan khawatir, Alkitab bilang jangan takut, berarti kita jangan. Bukan sekedar karena Tuhan gak suka, karena itu menghancurkan kita, itu membunuh kita, itu menghabisi kita, itu membuat hubungan kita dengan Tuhan terganggu, itu membuat hidup kita akhirnya terbelenggu dengan segala hal yang negatif. Setan gak peduli engkau melayani sejauh engkau khawatir. Setan gak peduli engkau ada dalam gereja sejauh engkau hidup dalam ketakutan. Pikiranmu negatif, pikiranmu selalu jelek, semua orang salah, engkau yang paling benar dalam hidup ini. Sehingga hidupmu gak bisa bersyukur, hidupmu penuh sungut-sungut. Hidupmu cuma penuh dengan nuntut, hidupmu penuh kecurigaan. Nanti gimana kalau begini, nanti gimana kalau begini. Boleh gak mulai hari ini percaya Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk melarang kebaikan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang suka khawatir, engkau yang suka curiga, engkau yang suka akhirnya menghakimi orang, engkau yang pikiranmu liar kemana-mana, engkau yang suka ragu-ragu, engkau yang selalu bimbang, engkau yang mulai skeptis dalam hidupmu. Percuma saya doa, percuma saya pelayanan, orang pelayanan juga semua gak benar. Akhirnya engkau punya pernyataan-pernyataan yang sangat keji. Lalu hari ini sudah dengar firman Tuhan, iya ya, kok apa yang pendeta khotbahkan mirip sekali dengan hati dan perasaan saya hari-hari ini. Jika itu doa, taruh tangan kananmu di dada. Saudara yang di rumah, saudara yang di gereja, boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Izinkan saya doa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini Roh Kudus berbicara kepada kami. Jangan takut, jangan khawatir. Karena yang kami pelajari ketakutan dan kekhawatiran akhirnya menyengsarakan kami, merusak hidup kami, dan membawa hidup kami pada kehancuran. Karena hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami tolak segala kekhawatiran, kami tolak segala kebimbangan, kami tolak segala keraguan-raguan, kami tolak segala serangan iblis. Kami tutup setiap pintu biar kemuliaan Tuhan kembali turun dalam hidup kami. Karena kami tahu kami orang-orang yang dikasihi oleh Kristus. Dan kami tahu segala janji-janji Tuhan pasti tergenapi dalam kehidupan kami. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Biarlah mulai hari hidup kami penuh sukacita, hidup kami penuh syukur, hidup kami penuh iman. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Terima kasih Bapak. Bapak, Ibu, adik-adik muda yang saya sayang dalam kasih Kristus. Jangan khawatir. Tuhan pasti bela. Masalah bukan tanda bahwa Tuhan itu gagal. Lamanya doa kita belum dijawab, itu bukan berarti Tuhan gagal. Sabar, beriman, berserah. Pasti ada anugerahnya terjadi. Terima kasih Bapak. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan. Bagi umatmu hamba doa firman termaterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapak. Tidak lupa hamba juga doa buat yang sakit. Saudara-saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Mulai imani janji Tuhan. Karena Alkitab berkata orang percaya ketumbang tangan buat yang sakit disembuhkan. Baik saudara di gereja maupun di rumah, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, firman-Mu ya dan amin, itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya ketumbang tangan buat yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Saya setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mulai mengalir, mulai terima janji Tuhan. Sesak napas disembuhkan Tuhan, jantung disembuhkan Tuhan. Kandungan yang mandul terbuka dalam nama Yesus. Cancer kami tolak sampai ke akar-akarnya. Dalam nama Yesus kering oleh kuasa Tuhan. Mujizat, mujizat, mujizat Tuhan nyatakan. Adik-adik muda dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Penyakit yang menyerang tubuh, jiwa dan roh dilepaskan dalam nama Yesus. Kami terima kelegaan dan anugerah Tuhan di dalam nama Yesus. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Yesus kami percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami karena Yesus sudah menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia.
Umat mayoritas di bangsa ini, Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Sungguh kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Sungguh kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI. Tuhan kami berdoa, jaga para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kepada para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi. Sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin baik. Indonesia makin hari makin maju. Terima kasih Bapa. Kalau Tuhan masih jumpai ada kuasa kegelapan, ada roh-roh jahat di bangsa kami, Tuhan hancurkan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Rancangan kerusuhan, rancangan kekacauan, rancangan adu domba kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Damai sejahtera atas Indonesia. Jaga Indonesia dalam persatuan dan kesatuan. Karena kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya biar setiap kami yang menerima firman, kami disadarkan untuk hidup tidak khawatir, untuk hidup tidak takut, hidup dalam iman dan percaya. Ini waktunya kami mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, aku siap menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kitalah orang berbahagia itu karena orang berbahagia adalah orang menerima firman dan mempraktekkannya dalam firman Tuhan dalam keseharian hidupnya. Haleluya.